Ini adalah aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi kearsipan dengan sistem penyimpanan subjek berbasis Microsoft Access. Di sini, kita akan menunjukkan cara penggunaan dari aplikasi ini. Sebelumnya, ini adalah tampilan utama dari aplikasi kearsipannya. Terdapat fitur surat masuk, surat keluar, disposisi, tujuan disposisi, laporan, dan penyimpanan. Untuk fungsinya, masing-masing fitur ini yang pertama yaitu surat masuk, yang berfungsi untuk menginput data surat masuk yang akan disimpan. Jika kita klik, itu terdapat pilihan untuk penyimpanan masalah utamanya. Ada kepegawaian, pemasaran, dan keuangan. Masing-masing ini itu subjek utama untuk penyimpanan surat masuknya. Jika kita klik bagian kepegawaian, di dalamnya terdapat pilihan pengadaan pegawai dan izin. Jika kita klik contohnya pengadaan pegawai, akan langsung masuk di menu penginputan data surat masuknya. Jika kita klik bagian pemasaran, di dalamnya terdapat pilihan penjualan dan iklan. Jika kita klik, juga sama akan langsung masuk di menu penginputan data surat masuknya. Jika kita klik bagian keuangan, di dalamnya terdapat pilihan anggaran dan pembayaran. Jika kita klik, juga akan langsung masuk di menu penginputan data surat masuknya. Yang kedua yaitu surat keluar, yang berfungsi untuk menginput data surat keluar yang akan disimpan sesuai dengan subjek masalahnya. Jika kita klik, itu akan sama fiturnya dengan surat masuk, namun bedanya ini untuk menginput surat keluar yang akan disimpan. Selanjutnya untuk fitur tujuan disposisi dulu. Kita klik, lalu di sini terdapat ID, nama, dan jabatan. Ini fungsinya untuk memasukkan siapa saja yang akan kita tuju untuk diberikan lembar disposisinya. Selanjutnya adalah fitur disposisi. Ini fungsinya untuk membuat lembar disposisinya. Jika kita klik, ada ID, nomor agenda masuk, tujuan disposisi, dan isi disposisi. Selanjutnya, untuk fitur laporan ini, fungsinya untuk melihat daftar laporan disposisi dan juga data tujuan disposisi. Jika kita klik, ada laporan disposisi dan data tujuan disposisi. Jika kita klik laporan disposisi, maka akan menampilkan daftar dari semua laporan disposisi. Jika kita klik data tujuan disposisi, maka akan tertampil daftar siapa saja yang akan kita tuju untuk menyerahkan lembar disposisinya. Lalu untuk fitur penyimpanan, ini fungsinya jelas untuk melihat semua data arsip yang sudah diinput. Mau itu surat masuk yang sudah diklasifikasikan sesuai subjeknya maupun surat keluar. Jika kita klik, ini terdapat surat masuk dan keluar. Ini memudahkan kita untuk mencari mana data surat yang masuk dan keluar. Jika kita klik surat masuk, ini berisi subjek utama untuk penyimpanan. Hampir sama dengan fitur input surat masuk dan keluar. Namun bedanya di sini untuk melihat penyimpanan data-data yang sudah diinput. Contohnya kita klik bagian pemasaran. Di dalamnya terdapat sub perihal, ada penjualan, dan iklan. Jika kita mau melihat data seperti surat permintaan penawaran, perkenalan perusahaan, dan lain-lain, itu ada di penjualan, dan jika ingin melihat data brosur, katalog, dan laporan iklan, itu ada di bagian iklan.
Coba kita klik penjualan. Nah, ini semua datanya. Dan kita bisa melihat soft file suratnya. Jika mau melihat, kita double klik bagian file scan. Dan klik view. Lalu tertampil soft file dari suratnya. Untuk penyimpanan subjek yang lain, sama halnya seperti ini. Dan untuk penyimpanan surat keluar, juga sama seperti surat masuknya. Bedanya ada di data perihalnya saja. Oke, yang pertama kita mulai dari penggunaan fitur surat masuk. Kita klik surat masuk. Lalu di sini ada 3 subjek utama: kepegawaian, pemasaran, dan keuangan. Kita ambil contoh di bagian kepegawaian. Kita klik kepegawaian. Lalu kita ingin menginput di bagian surat lamaran contohnya. Nah, di surat lamaran itu ada di bagian pengadaan pegawai. Kita klik pengadaan pegawai. Lalu di sini kita klik tambah untuk menambahkan input surat masuk yang baru gitu. Kita tambah. Lalu di sini ada nomor surat. Karena ini surat lamaran, jadi kebanyakan surat lamaran itu tidak menggunakan nomor surat ya. Jadi kita strip saja. Nah, untuk nomor agenda ini otomatis ya terekam. Jadi dia akan otomatis memberikan nomor secara urut gitu. Nah, untuk tanggal surat di sini dimasukkan tanggal, contohnya tanggal bulan Oktober tanggal 6. Lalu tanggal diterima suratnya contohnya di Oktober tanggal 9. Nah, untuk pengirim ini kita isi nama pengirimnya. Contohnya untuk perihal kita isi di bagian lamaran pekerjaan karena ini kita menginput surat lamaran pekerjaan. Nah, jika kita menginput SK, maka di sini perihalnya kita klik SK ya. Kita klik lamaran pekerjaan. Lalu file scan-nya kita bisa masukkan. Kita klik tadi, lalu kita add dan kita masukkan contohnya surat lamaran. Nah, setelah itu kita oke, dan di sini jangan lupa disimpan. Nah, sudah terekam di sini. Lalu kita close. Nah, itu untuk cara penginputan surat masuk ya. Oke, di sini saya akan menginput bagian tujuan disposisi. Nah, untuk tujuan disposisi kita klik. Lalu kita isikan siapa yang akan kita jadikan tujuan untuk dikirim laporan disposisinya. Seumpama di sini sudah ada, tidak perlu menginput lagi seperti itu, karena mungkin sebelumnya sudah diinput di sini. Kalau belum, kita beri contohnya jabatannya sebagai manajer produksi. Oke, setelah itu kita simpan dan kita close.
Oke, itu bagian penginputan tujuan disposisi. Lalu untuk bagian disposisi kita klik, kita tambah. Nah, di sini nomor agendanya kita langsung isi saja dari seumpama ini. Lalu tujuan disposisinya untuk HRD, misal HRD seperti itu, karena ini isinya tadi surat lamaran kalau nggak salah. Nah, untuk isi disposisinya bisa diisi tindak lanjut atau diproses atau bisa yang lain juga. Lalu setelah itu kita simpan atau cetak. Nah, ini sudah jadi lembar disposisinya, tinggal diserahkan kepada yang dituju, tujuan disposisinya. Itu untuk penjelasan di bagian forum disposisi. Sekarang untuk bagian laporan, yaitu kita klik laporan. Lalu di sini di laporan disposisi ada data disposisi seperti yang dijelaskan di awal, dan juga data tujuan disposisi. Ini ya. Nah, lanjut untuk bagian penyimpanan, ini bagian utama ya di dalam, bukan bagian utama, mungkin yang paling penting ya. Yang paling penting di dalam aplikasi ini. Penyimpanan kita klik. Lalu ada surat masuk dan surat keluar. Pertama kita akan melihat penyimpanan di surat masuk terlebih dahulu. Contohnya kita klik surat masuk. Lalu saya ingin melihat di bagian kepegawaian, di bagian izin. Nah, ini dia semua data surat masuk di bagian izin. Ada izin sakit dan izin cuti. Ini. Yang lain juga sama seperti itu, di bagian pengadaan pegawai juga seperti ini. Lalu untuk bagian penyimpanan surat keluar, contohnya saya ingin melihat penyimpanan surat keluar di bagian keuangan, di bagian anggaran. Nah, ini juga semua surat keluar dari anggaran ya. Ada pengajuan anggaran, ada penyampaian draft gaji bulanan, seperti itu. Oke, itu dia penjelasan tentang aplikasi yang kita buat, aplikasi arsip dengan penyimpanan subjek berbasis Microsoft Access. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menjalankan aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.